Untuk kapasitas produksi abon ayam itu sehari bisa sampai 20 kilo. Kalau untuk abon sapi 10 kilo, abon nabati itu kisaran 7 kilo, di mana buah kluwih tua itu hanya dipakai sebagai makan ternak begitu. Nah, saya melihat di situ semakin banyaknya kompetitor, itu juga membuat kami merasa tertantang untuk Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Riyati Primastuti. Saya founder dari Abon Daun Mas. Abon Daun Mas adalah olahan lauk praktis sehat non-MSG yang mengolah aneka olahan abon dengan brand Daun Mas dan Mr. Bonte. Alamat rumah produksi kami ada di Maredan, RT 4, RW 40, nomor D42, Sendang Tirto, Berbah, Sleman. Kenapa saya memilih abon sebagai olahan di home industri kami? Karena saya sendiri pertama merupakan penggemar abon begitu. Kemudian yang kedua, saya melihat adanya abon itu sebagai lauk praktis sehat yang digemari semua kalangan, baik itu dari anak-anak maupun sampai orang dewasa dan lansia. Jadi saya melihat di sini abon itu satu produk yang sangat prospek, mempunyai pasar yang sangat luas begitu. Kemudian awal kami mengolah olahan ini, itu kami hanya memproduksi dua macam abon, yaitu abon ayam dan abon sapi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya melihat banyak sekali potensi kekayaan alam di sekitar rumah saya yang terabaikan. Antara lain yang pertama yaitu jantung pisang. Mungkin teman-teman semua tahu ya bahwa Indonesia itu merupakan negara penghasil pisang nomor 3 di dunia. Orang berfokus untuk mengolah pisang saja sebagai olahan begitu, sebagai itu keripik atau tepung begitu. Saya melihat banyak sekali jantung pisang yang tidak dimanfaatkan untuk penggunaannya. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba berinovasi begitu, mengolah jantung pisang ini menjadi olahan lauk praktis yaitu abon. Kemudian saya juga melihat banyak sekali buah kluwih ya di sekitar lingkungan rumah produksi kami, di mana buah kluwih tua itu hanya dipakai sebagai makan ternak begitu. Nah, saya melihat di situ kandungan buah kluwih itu mempunyai kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Akhirnya kami juga mencoba untuk berinovasi, membuat abon kluwih ini menjadi abon vegetarian atau sebagai lauk praktis atau alternatif untuk mereka yang mempunyai lifestyle vegetarian. Kemudian saya juga melihat banyak sekali jamur tiram yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk sebagai keripik dan lain-lain. Nah, kenapa tidak? Akhirnya saya coba juga untuk berinovasi menjadi abon vegetarian. Nah, di samping abon ayam dan sapi, ini kami mempunyai abon yang vegetarian friendly atau bisa dikonsumsi oleh Anda yang mempunyai lifestyle atau gaya hidup sehat dan vegetarian begitu. Selain dengan brand Daun Mas, kami juga mempunyai brand Mr. Bonte. Nah, di sini untuk Daun Mas itu kami khususkan atau kami peruntukkan untuk Anda yang mempunyai lifestyle sehat. Karena produk ini tidak digoreng menggunakan minyak jelantah, jadi hanya menggunakan minyak gorengan pertama. Kemudian kami juga tanpa bahan pengawet, tanpa bahan penguat rasa atau non-MSG. Nah, yang kedua untuk brand Mr. Bonte ini kami khususkan untuk generasi milenial atau untuk anak muda. Diferensiasi dari produk Mr. Bonte ini adalah yang pertama, adanya abon sapi plus teri pedas. Jadi untuk Anda, kaum muda yang tidak terlalu menyukai manis, kami padukan Mr. Bonte ini dengan teri nasi dan ada rasa pedasnya. Nah, yang satu lagi, kami juga mengolah secara zero waste. Artinya produk-produk yang ada di tempat kami itu kami olah sampai bebas sampah. Salah satu produk kami untuk zero waste adalah kulit ayam crispy. Kulit ayam crispy ini kami olah dari sisa bahan atau kulit yang menempel di dada ayam. Di mana untuk daging ayam kami buat untuk abon ayam, kemudian kulit ayam ini kami buat menjadi olahan kulit ayam crispy, dan ini ternyata menjadi favorit dari semua pelanggan kami. Untuk kapasitas produksi abon ayam itu sehari bisa sampai 20 kilo. Kalau untuk abon sapi 10 kilo,
abon nabati itu kisaran 7 kilo. Kemudian untuk abon jantung pisang itu bisa sampai 10 kilo. Adapun Mr. Bonte itu 5 kilo per harinya. Nah, kalau untuk kulit ayam ini tergantung dari jumlah sisa bahan yang kami dapatkan dari dada ayam begitu. Kami menjual produk abon daun mas dan Mr. Bonte itu secara offline dan online. Untuk online, teman-teman bisa melalui Tokopedia dan Shopee, atau teman-teman bisa googling di Home Industry Abon Daun Mas, kemudian bisa chat atau wabri ke admin Abon Daun Mas. Nah, kalau untuk secara offline, kami menjual di hampir semua supermarket yang ada di Jogja, seperti contoh Mirota Kampus, Pamela, kemudian Penny Swalayan, Mina Swalayan, dan Anda juga bisa menemukan produk Abon Daun Mas di Alfamart Jogja, di Alfamidi Jogja, dan di Indomaret Sleman Timur. Kemudian di seluruh area Jawa Tengah, Anda bisa menemukan produk Abon Daun Mas di semua Transmart area Jawa Tengah. Mungkin ada beberapa teman yang bertanya ya bagaimana cara kami mendistribusikan atau menawarkan produk kami ke toko-toko tersebut. Ada beberapa cara yang kami lalui, yaitu yang pertama dengan cara direct selling, atau kami menawarkan secara langsung ke bagian pembelian dari masing-masing supermarket. Jadi kami menawarkan produk, membawa price list, kemudian ada semacam kurasi dari pihak supermarket. Itu cara kami yang pertama. Kemudian cara kami yang kedua, kami juga difasilitasi oleh beberapa dinas yang ada di Jogja dan ada di Sleman khususnya, untuk kami dipertemukan dengan buyer. Kemudian kami melakukan kurasi atau melakukan penawaran juga, kemudian dari supermarket melakukan kurasi ke pihak kami, seperti itu. Kalau dari apa yang sudah saya lakukan selama ini, yang membuat saya merasa lebih berarti adalah bahwa yang pertama saya bisa memberikan semacam lapangan pekerjaan begitu bagi orang-orang yang ada di sekitar rumah saya. Kemudian saya juga bisa melakukan inovasi, memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat menjadi olahan produk yang lebih bermanfaat. Kemudian saya juga paling senang bisa berbagi, artinya di tempat kami sering ada semacam kunjungan, baik itu untuk melihat proses produksi atau sekedar sharing tentang usaha. Ini merupakan satu yang luar biasa buat saya. Apalagi ada beberapa pencapaian kemarin yang sudah saya raih, antara lain saya pernah menang di Women Leader Pertamina Planner, kemudian saya juga pernah masuk ke Brinkubator BRI. Kemudian yang terakhir kemarin yang saya capai adalah produk kami terutama di abon jantung pisang itu menang juara 1 sebagai produk kategori inovasi daerah di Pangan Award 2023 oleh Kemendak. Tantangan yang terbesar yang saya hadapi di sini adalah untuk inovasi. Jadi artinya begini, ketika saya menjalankan usaha ini hanya dengan kondisi yang seperti ini, itu semakin banyaknya kompetitor, itu juga membuat kami merasa tertantang untuk lebih melakukan inovasi lagi. Kemudian kami kadang kesulitan menemukan alat tepat guna yang sangat cocok untuk usaha kami. Jadi memang di sini kami sudah mempunyai rekanan, ada BPTTG, di mana BPTTG ini sangat support kepada kami di dalam membuat mesin rekayasa yang tepat untuk usaha kami. Cuman di sini kami memang harus melalui satu trial begitu. Di era digital ini kami benar-benar tertantang untuk mempunyai motivasi yang lebih untuk belajar bagaimana kami bisa menyesuaikan atau beradaptasi di era digital ini. Jadi kami harus banyak belajar tentang bagaimana menjual atau marketing digital, kemudian menggunakan semacam pelaporan atau mungkin keuangan digital dan lain-lain. Nah, ini di sini kami harus mempunyai tim yang lebih solid lagi, lebih mempunyai kompetensi di digital marketing dan digital keuangan. Pengalaman yang membuat saya memang betul-betul saya harus belajar lebih banyak lagi adalah di alat tepat guna, di mana ketika memulai usaha ini kami belum mempunyai satu mesin yang tepat yang kami gunakan untuk usaha kami. Jadi kami melalui ini secara manual begitu. Kami benar-benar mengandalkan tenaga manusia untuk memproduksi produk kami. Kami juga mengalami kesulitan di dalam inovasi karena di mana saat mengerjakan atau saat menggunakan produk ini kami masih memasak secara manual. Jadi ada satu pengalaman ini yang membuat saya sangat berkesan dan tidak bisa melupakan. Ini pengalaman yang kurang enak ya. Di mana untuk mesin peniris, karena pada tahun 2012 itu kami belum bisa menemukan satu mesin peniris yang tepat. Akhirnya kami menggunakan mesin cuci sebagai spinner atau sebagai peniris mesin. Kami membeli mesin cuci baru di mana produk tersebut memang tidak dipergunakan untuk peniris makanan. Nah, di situ waktu itu setiap 1 minggu itu mesin kami meledak.
Sampai akhirnya kami benar-benar kebingungan harus menggunakan cara apa agar peniris ini bisa betul-betul efektif digunakan di produk kami. Nah, akhirnya kami ketemu dengan BPTTG, kemudian kami diskusi masalah mesin peniris ini dan kami menemukan satu alat yang tepat yang bisa digunakan di usaha kami, baik itu mesin penggiling, kemudian mesin peniris, kemudian mesin penggoreng abon seperti itu. Nah, teman-teman, kalau Anda ingin mempunyai satu usaha yang sukses, ini berdasarkan pengalaman yang saya jalankan ya, meskipun di sini saya juga masih menuju ke sukses begitu. Tapi kalau kita ingin usaha kita yang kita jalani ini betul-betul berjalan dengan baik, yang pertama saya sarankan untuk jangan berhenti untuk belajar. Jadi selalu belajar, baik itu dari lingkungan kita, baik dari orang yang lebih pandai dengan kita, maupun kita bisa belajar melalui beberapa media massa. Kemudian yang kedua, selalu melakukan inovasi. Kemudian yang ketiga, selalu gigih, jangan mudah menyerah, dan lakukan semua dari hati dan dari kesenangan atau dari hobi kita. Harapan saya, usaha yang saat ini sedang saya jalani ini semakin bertambah besar. Kemudian saya bisa merekrut atau menciptakan lapangan kerja untuk banyak orang, bisa bermanfaat untuk lingkungan saya, untuk orang-orang yang ada di sekitar saya, dan kemudian saya ingin menjadi satu perusahaan lokal tetapi bisa go internasional. Artinya produk saya bisa berkembang baik itu secara nasional bahkan sampai ke internasional.